Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak surat cinta dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Dan sekarang sudah bersama kita ada Teh Patra. Namun sebelumnya, jika teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ingin berinfak, ya biasanya kita membersihkan diri sebelum memulai taklim. Saya sudah catatkan di kolom chat, tapi kalau baru masuk mungkin belum terlihat ya. Jadi bisa ke nomor 10156354541 di BSI ya. Oh iya. Oh, Bibing mau tilawah. Alhamdulillah. Boleh. Di mana ada Bibing nih? Siap ya, Bing? Bing masih gelap, Bing. Hah? Masih gelap. Surat apa? Iya, Bing. Wajahnya kok jadi gitu kayaknya layarnya. Jangan green screen. Jadi nggak kelihatan. Choose virtual background. Weh. Ininya dimatiin, Allah. No. Ya, kita tunggu ya, ibu-ibu sekalian. Bibing mau tilawah, kita bisa menyimak. Surat apa, Bing? Surat apa ya? Lo bingung, Bibing udah setoran barusan? Udah. Oh, yang barusan aja tuh. Bagian juz awal aja lah ya. Boleh. Mau surat apa? Ya sekalian. Surat Al-Baqarah halaman 30. Oke. 31. Halaman 31 teh berarti ayatnya ayat 197. Coba Ya. lihat. Iya benar. Bing suaranya nggak jadi. Halo. Ya. Siap. Sampai berapa? Mau satu halaman sampai Umi datang. Ya udah sampai 202 aja ya. Boleh. Ya, siap-siap ya ibu-ibu. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah halaman 31. Ayatnya surat Al-Baqarah ini ayat 197 sampai 202 atau sampai Teh Patra naik panggung. Oke, silahkan Bing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum qablihi laminad dallin thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Satu halaman Sampai lagi, situ. ya, Bing, satu halaman lagi. Oke. واذكروا في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Dah, di situ ya. Oke, Bing, jazakallah khair. Kita sama-sama buka ininya ya, terjemahannya. Jazakallah khairan katsira buat Bibi yang sudah membacakan tilawahnya. Mari kita sama-sama sebelum mengikuti webinar pendidikan berbasis rumah, kita baca dulu terjemahannya ya. Di surat Al-Baqarah 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak atau Arafah, dan mohon ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mempercepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya.
yakni bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau dan dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata, sampai kepadamu ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara kembali. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Gimana Teh Patranya sudah berkenan naik panggung? Sudah Saya sudah ada. Iya. Kalau yang mau berinfak silahkan ya ke BSI 10156354991. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema pendidikan berbasis rumah. Nah, ini ya, pastilah penasaran ya, karena berapa kali kita membahas tentang homeschooling, walaupun sebetulnya bukan hanya homeschooling gitu ya, itu yang namanya pertanyaan tuh beranak pinak sampai teh buat lagi gitu. Nah, makanya mudah-mudahan ini bisa dijadikan ajang buat kita lebih memperdalam lagi pengetahuan, sekaligus juga kalau mau dipraktekkan lebih mudah lagi gitu ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah Teh Patra sudah bersama kita. Mangga Teh. Ya, hatur nuhun Teh Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang sudah hadir ya di agenda siang hari ini. Udah cukup lama juga kita nggak ketemu ya. Ini harusnya 2 pekan sekali tapi jadwalnya banyak kegeser-geser ya, Masya Allah. Ya, ini juga masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan homeschooling ya khususnya. Mungkin hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya tentang homeschooling ini. Buat teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan juga boleh ya, nanti pertanyaannya bisa di input di kolom chat atau japrikan ke Teh Feti atau ke admin Ibu Jari ya, insya Allah ya. Masya Allah ya, tabarakallah, kita berada dalam situasi yang insya Allah semuanya sehat. Di Bandung masih cerah ceria sekali ya, bisa dibilang sangat panas. Di kota-kota lain juga sepertinya juga masih sangat cerah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita semua juga kesehatan, karena cukup banyak berita anak-anak yang sudah mulai jatuh sakit, sekolah-sekolah yang kosong karena anak-anaknya banyak yang tidak hadir ya karena sakit ya. Mudah-mudahan kita di sini, keluarga kita ya, anak-anak kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bicara tentang homeschooling ya, atau sebenarnya nggak harus homeschooling ya, seperti tadi Teh Feti bilang, terkait dengan pendidikan dasar kita berbasis rumah ya. Maksudnya apa sih ya pendidikan berbasis rumah itu? Kita ngomongin pendidikan dulu ya. Kita ngomongin pendidikan. Kenapa kita harus punya concern terhadap pendidikan ini? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menitipkan ya putra putri kepada kita ya, sudah menitipkan anak-anak kepada kita, dan kita memiliki tanggung jawab dan amanah untuk memberikan kepada mereka proses pengasuhan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada
para orang tua gitu untuk mendidik anak-anaknya ya, untuk senantiasa mengajarkan kepada jalan yang lurus, juga senantiasa memberikan nasihat ya kepada anak-anaknya ini supaya senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya tujuan dari pendidikan itu ya pada akhirnya adalah supaya manusia ya, eee, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya ya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pendidikan kita ya, kepada diri kita sendiri, kepada murid-murid kita, kepada teman-teman kita dan juga kepada anak-anak kita adalah supaya orang-orang yang dididik tersebut itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bahas juga bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya dengan dua kewajiban utama ya. Kewajiban yang pertama adalah sebagai abdillah dan kewajiban yang kedua itu sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang belajar ya, yang harus ada di dalam benak kita itu adalah gimana kita bisa menjadikan diri kita dan anak-anak kita sebagai abdillah dan khalifah di muka bumi gitu. Nah makanya eh, saya kadang-kadang juga suka bingung ya kalau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh sangat-sangat teknis gitu. Karena kan kalau eh, apa namanya setiap anak itu kan unik ya. Setiap anak itu unik, setiap keluarga itu juga berbeda-beda ya, latar belakangnya berbeda. Kemudian juga eh, tujuan-tujuan keluarga itu juga berbeda gitu ya. Jadi kalau, ditanya hal yang sifatnya sangat teknis, ya tentunya saya juga nggak bisa langsung jawab gitu. Kayak misalnya nanyanya, "Teh kenapa ya anak saya umur, 6 tahun belum bisa baca?" Misalnya. Atau, "Teh kenapa ya anak saya umur 4 tahun belum bisa pegang pensil?" Misalnya ya dengan baik gitu, belum bisa nulis gitu. Atau misalnya, "Teh kenapa ya anak saya usia 7 tahun hafalannya masih sedikit?" Gitu dibandingkan dengan teman-temannya misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk itu rata-rata, sifatnya teknis ya seperti itu. Sementara untuk menjawab pertanyaan itu, kan kita memerlukan informasi yang lengkap ya, dulunya anak itu diasuh dengan cara seperti apa, siapa yang lebih banyak memberikan pengasuhannya, apakah orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau neneknya, atau diasuhnya sama pembantu, atau diasuhnya di daycare, atau diasuhnya di sekolah-sekolah, atau seperti apa, itu kan akan menjadi, apa namanya, jawaban yang, harus dilihat dari berbagai sisi gitu ya. Jadi nggak semata-mata seorang anak itu tiba-tiba bermasalah misalnya atau mengalami gangguan belajar, itu pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada, akar permasalahan yang harus dicari dulu dan harus diselesaikan gitu. Makanya, bicara tentang teknis itu sebetulnya, nanti sifatnya tuh kasuistik gitu ya. Masing-masing orang itu akan punya masalah-masalah teknis yang berbeda-beda. Termasuk juga kayak misalnya ngomongin tentang bakat dan minat anak, misalnya ya ada yang nanya, "Teh anak saya usianya sudah 10 tahun tapi bakat dan minatnya belum ketahuan," gitu. "Teh anak saya usianya 12 tahun tapi, dia nggak suka seperti ini tapi sukanya seperti itu. Dia nggak suka belajar ini tapi sukanya belajar itu. Saya harus bagaimana?" Dan seterusnya. Nah, jadi sebelum kita ngomongin hal-hal yang sifatnya teknis itu, kita harus, tanamkan dulu ya di dalam benak kita bahwa kita itu akan membentuk anak-anak kita itu menjadi abdillah dan khalifah gitu. Akan membentuk anak-anak kita itu menjadi seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sekaligus memiliki kemampuan untuk, mengelola bumi ya, mengelola tempat tinggalnya gitu, mengelola, apa namanya, melakukan perkembangan-perkembangan ya, pengembangan-pengembangan dan, memanfaatkan ya, bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kesejahteraan hidupnya. Makanya kita perlu paham ya, bahwa yang namanya mendidik anak itu tidak cukup sampai menjadi abdillah saja. Banyak orang tua ini yang sangat concern misalnya ya, menjadikan anak-anaknya sebagai abdillah, tapi lupa untuk menjadikan anak-anaknya sebagai khalifah misalnya. Jadi, orang tua yang sangat sibuk misalnya menjadikan anak-anaknya itu, rajin ke masjid gitu ya, rajin sholat, terus hafalan Al-Qur'an yang banyak misalnya ya, atau, mempelajari
ilmu-ilmu syariat sejak dini dan seterusnya, yang akan membuat dia menjadi seorang anak yang sholih gitu ya, akan membuat dia menjadi seorang anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak ilmu pengetahuan keislaman, tapi juga lupa ya, untuk mengajari dan membekali anak-anak kita bagaimana untuk bisa, hidup ya sebagai seorang khalifah. Jangankan untuk menjadi khalifah ya, banyak orang tua yang bahkan tidak mengajari anaknya untuk survive gitu. Jadi boro-boro menjadi lil muttaqina imama ya, boro-boro menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, untuk mempertahankan dirinya saja, untuk bertahan hidup saja di tempatnya sendiri, itu sulit gitu. Makanya, kita sering nemu ya fenomena-fenomena anak-anak yang sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah bahkan, itu masih menjadi beban ya bagi kedua orang tuanya. Belum bisa mencari nafkah sendiri, boro-boro menafkahi orang tuanya, boro-boro menafkahi anak istrinya gitu ya. Belum bisa, menghasilkan satu karya yang nyata ya, belum bisa menghasilkan satu, eee, satu hasil yang bisa dilegasikan atau diwariskan ya kepada generasi-generasi, selanjutnya gitu. Karena ya itu tadi, jangankan untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin, untuk mempertahankan dirinya saja ya hidup di bumi ini masih sangat kesulitan gitu. Makanya tadi ya, kita jangan sampai salah ya dalam memahami tentang pendidikan ini. Pendidikan untuk menjadi abdillah itu wajib, dan pendidikan untuk menjadi khalifah itu juga wajib. Ada juga orang tua yang sebaliknya ya, sangat, concern dalam, mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi seorang khalifah ya. Jadi si anak ini diajari berbagai bekal ilmu, pengetahuan, sains, teknologi yang membuat dia itu bisa menjadi, orang yang sukses secara duniawi gitu ya, pemimpin di berbagai perusahaan atau memiliki, kesempatan dan kemampuan untuk mencari materi sebanyak-banyaknya gitu ya, menjadi seorang khalifah, tapi tidak membekali anaknya dengan menjadi seorang, eee, abid gitu ya, seorang ahli ibadah ya. Nah, ini juga akhirnya bermasalah gitu. Kalau kemarin teman-teman mencermati misalnya ya, di, medsos itu lagi rame urusan ITB dengan OSKM-nya yang, mengandung unsur-unsur LGBT ya, mengandung mengandung unsur-unsur, pelangi gitu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang itu ternyata juga banyak yang sangat mempedulikan urusan-urusan pendidikan ya, duniawinya, tapi nggak peduli dengan urusan-urusan ukhrawinya. Bahkan nggak peduli misalnya dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut gitu ya. Jangankan yang LGBTQ ya, kayak, kebiasaan minum ya, atau kebiasaan, bergaul secara bebas gitu ya, kebiasaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu tren ya, satu gaya yang diaminkan oleh, banyak sekali ya pemuda-pemuda, remaja-remaja di seluruh Indonesia gitu, termasuk yang muslim gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, mayoritas penduduk Indonesia itu adalah muslim dan mayoritas, remaja Indonesia itu ternyata, eee, pelaku maksiat gitu ya, pelaku kemaksiatan, maka ya bisa dibilang bahwa muslim-muslim kita ini ya, anak-anak kita ini gitu yang akhirnya menjadi, pelaku-pelaku kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini juga kita harus perhatikan gitu. Jadi, buat apa misalnya mereka itu punya, nilai-nilai yang bagus gitu ya di kampusnya, di sekolahnya, berprestasi ke sana kemari, tapi nggak punya basic agama sama sekali gitu ya. Jangankan yang susah-susah gitu ya, pertanyaan-pertanyaan macam ada rukun Islam itu ada berapa dan apa saja, itu ternyata banyak sekali anak-anak kita tuh yang nggak bisa jawab gitu. Anak-anak kita yang nggak bisa jawab siapa nama ibu kandung Nabi Muhammad SAW, itu banyak yang nggak tahu gitu ya. Siapa nama, eee, kakeknya Nabi Muhammad SAW juga banyak yang nggak tahu gitu. Jadi Masya Allah ya, di sini kita lihat bagaimana ketidakseimbangan ya antara pemahaman menjadi seorang abid dan seorang khalifah ini membuat proses pendidikan itu tidak berjalan dengan, sebaik-baiknya gitu. Dan akhirnya apa, nanti kita lihat bahwa dengan cara seperti ini gitu ya, ketika terjadi ketidakseimbangan antara proses pendidikan menjadi seorang abid dengan seorang, khalifah ya, yang terjadi nanti adanya
kutub ekstrim gitu. Jadi ada orang yang sama sekali ya nggak mau peduli dengan dunia, apa namanya, yang sifatnya itu, duniawi gitu ya, teknologi segala macam gitu ya. Kerjaannya, eee, istilahnya menghujat ya hal-hal yang sifatnya duniawi, segala sesuatu yang sifatnya duniawi oleh dia di apa namanya, dijauhi gitu ya. Anak-anak tidak diperbolehkan, misalnya mempelajari pelajaran-pelajaran yang faniyah tadi gitu. Anak-anak juga tidak diperbolehkan untuk, berinteraksi dan bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Bahkan ada ya, orang tua yang sampai melarang anaknya untuk belajar bahasa asing selain bahasa Arab gitu. Kebayang ya? Jadi kita bisa lihat anak-anak itu dilarang, eee, belajar bahasa, eee, Inggris karena alasannya Inggris itu adalah negara kafir gitu. Padahal kita itu mau jadi khalifah di muka bumi gitu. Dan salah satu negara yang memiliki banyak muslimnya itu ya Inggris itu gitu ya, lumayan banyak gitu. Kalau misalnya orang-orang Inggris dibilang ngomong pakai bahasa Inggris terus jadi bahasa kafir, terus mereka harus bagaimana? Padahal mereka muslim-muslim juga. Terus gimana kita mau berkomunikasi dengan mereka kalau kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ya jangankan bahasa Inggris ya, kalau misalnya kita lihat Cina saja ya negara yang jelas-jelas komunis, itu jumlah muslimnya banyak gitu. Bahkan orang-orang muslimnya ini juga, apa namanya, cukup mendominasi di beberapa wilayah Cina terutama yang dekat dengan Pakistan gitu ya, dekat dengan, sebagian wilayah, apa namanya, Nepal gitu, India gitu ya, itu juga banyak ya negara apa, warga-warga Cina itu yang beragama Islam. Kalau misalnya kita sebagai muslim, terus tiba-tiba dibilang bid'ah mempelajari agama apa, mempelajari bahasa Cina gitu ya, kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ya. Dan khalifah itu artinya pemimpin dan pemimpin itu harus bisa gitu ya, harus bisa berkomunikasi dengan semua masyarakatnya dari seluruh dunia, nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Karena negara-negara yang berbahasa Arab itu jumlahnya sedikit ya. Jadi kalau kita hanya memaksakan diri kita hanya untuk mempelajari bahasa Arab saja gitu ya, maka muslim yang berbahasa Arab itu jumlahnya juga hanya sebagian kecil saja gitu ya dibandingkan dengan seluruh manusia yang ada di dunia yang seharusnya kita dakwahi gitu. Makanya kembali lagi gitu ya, kita perlu perlu apa namanya, perlu balance ya supaya tidak timbul kutub ekstrim. Kalau udah jadi kutub ekstrim akhirnya yang terjadi apa? Umat ini terpecah belah gitu ya. Umat yang sangat liberal, yang sangat duniawi itu kerjaannya menghujat ya. Umat yang sangat ukhrawi ukhrawi ya. Maksudnya sangat sangat apa namanya, Islam Islam, minded gitu ya, Islam oriented gitu. Jadi, sangat apa, tidak tidak menerima, kultur budaya dari luar gitu ya. Dan ini di mana-mana akhirnya berantem terus gitu ya, di dunia pendidikan akhirnya berantem ya, saling membid'ahkan satu sama lain gitu. Di dunia sosial juga akhirnya nggak bisa kompak gitu ya, nggak bisa bersatu gitu ya. Yang lebih parah lagi di dunia politik ya, ini nggak bisa bersatu gitu ya. Yang satu, apa namanya, liberal gitu ya, yang satu, tidak menerima gitu ya, tidak menerima, apa namanya, cara-cara yang berbeda gitu dari orang lain. Jadi ya, nah jadi kadinya nya ini tuh yang perlu kita pahami ya ketika kita bicara tentang pendidikan itu, ini anak kita harus jadi abdillah, harus jadi khalifah gitu. Anak kita harus jadi orang pinter yang soleh gitu. Bukan cuma jadi orang pinter aja, bukan cuma jadi orang soleh aja gitu, tapi harus jadi orang pinter yang soleh. Anak kita harus jadi pemimpin yang beriman gitu. Bukan hanya jadi pemimpin aja, bukan hanya jadi orang yang beriman saja tapi dijajah gitu ya. Nah, kita harus harus, kuatkan gitu ya visi misi kita harus kuatkan diri kita bahwa seperti ini loh generasi muslim yang akan kita bentuk gitu. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang tadi saya bilang gitu ya, gimana caranya megang pensil gitu ya, gimana caranya supaya anak itu bisa mewarnai dengan rapi gitu ya, gimana supaya anak itu bisa melipat kertas, bukan seperti itu gitu ya. Nah nah sesudah kita paham ini gitu ya, baru nanti kita akan mencoba, eee, mempelajari gimana sih caranya
supaya anak kita ini jadi khalifah sekaligus jadi abdillah gitu. Nah, caranya tentunya adalah dengan kita berusaha untuk melihat gambar besarnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin puzzle ya, yang paling gampang ya bikin puzzle itu adalah kita udah tahu dulu gambarnya seperti apa. Jadi udah kebayang sama kita gitu ya. Kita mau bikin puzzle yang seperti apa. Kalau kita nggak tahu nih ada setumpukan puzzle misalnya 1000 pieces, kita nggak tahu ini mau dibikin apa dan nggak ada yang ngasih tahu, ya akhirnya pasti ngaco gitu ya, banyak trial error gitu ya. Nah, kalau kita ingin ingin apa namanya, bisa mengerjakan dengan cepat dan baik gitu ya, maka kita harus tahu dulu ini puzzle itu yang mau kita bikin apanya sih gitu ya. Yang mau kita yang mau kita kuasai, yang mau kita gambar itu apa sih gitu. Nah, seperti itu juga dengan pola pendidikan anak-anak kita. Jadi kita itu mau mau membentuk seorang abdillah dan khalifah tadi ya, kita perlu perlu paham dulu ya, gambarannya itu seperti apa. Yang dimaksud dengan soleh ya, menurut kita itu apa gitu. Apakah misalnya kita ingin anak kita itu solehnya sampai setingkat Imam Syafi'i misalnya ya, ataukah anak kita itu ingin kita jadikan seperti Imam Bukhari misalnya ya, atau anak kita itu yang penting punya hafalan Quran gitu ya, yang penting hafiz Quran 30 juz di usia SD misalnya. Atau yang penting anak saya itu rajin ibadah, rajin ngaji, hafalan Qurannya 5 juz aja cukup misalnya gitu ya. Atau misalnya kita ingin yang penting anak kita itu taat kepada orang tua ya, terus rajin beribadah gitu ya, saum saum Ramadannya rajin, saum sunnahnya rajin, sholat sunnahnya juga rajin, tilawahnya nggak usah disuruh-suruh ya, hafalan Qurannya selalu jalan setiap hari. Nah, ini akan menjadi gambaran yang memberikan kepada kita perbedaan nantinya dalam menciptakan metode gitu ya, dalam menciptakan metode proses pembelajaran di rumah kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita ingin menjadikan anak-anak kita seperti Imam Syafi'i misalnya ya, tentunya metodenya akan sangat berbeda ya dengan kalau kita ingin supaya anak kita itu mm, tidak sampai segitunya gitu ya, tapi misalnya memiliki hafalan 5 juz saja gitu ya ketika dia lulus SD, kemudian dia punya kebiasaan sholat dan ibadah saja gitu ya, itu pasti akan beda. Karena kalau misalnya kita ingin sampai kepada taraf menjadikan anak kita sebagai ulama besar ya, maka proses pembelajaran yang harus diberikan kepada anak kita itu juga nggak bisa sedikit gitu ya. Ya saya pernah cerita ya kalau dulu, ada yang terkenal ya seorang anak usianya baru 7 tahun atau, ya di bawah 7 tahun dan sudah hafal 29 juz Al-Qur'an ya. Ternyata, setiap hari dia harus duduk selama 8 jam untuk mempelajari hafalan Qur'annya gitu. Nah kalau misalnya kita ingin gitu ya anak kita seperti Imam Syafi'i yang usia 7 tahun sudah hafiz Qur'an, kemudian di usia 9 tahun sudah hafiz, sudah hafal berbagai hadis dan berbagai kitab ya, ya berarti kita juga harus melakukan pola seperti Musa tadi gitu ya untuk anak kita. Kita harus misalnya, eee, memilih misalnya ya dan memfasilitasi anak kita gimana caranya supaya dia bisa duduk 8 jam dengan nyaman, dengan tenang, dengan tentram dan, dia tidak apa namanya, tidak ingin melakukan hal yang lain gitu ya, hanya itu saja gitu ya yang ingin dia lakukan. Nah, kecuali kalau misalnya, tadi gitu ya, kita ingin supaya anak kita itu menjadi, anak yang soleh ya, dengan standar yang istilahnya sesuai dengan yang biasanya di apa namanya, canangkan dalam kurikulum-kurikulum pendidikan misalnya ya. Jadi kelas 6 SD lulus, dari SD itu dia hafal 5 juz Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita ingin anak kita hafal 5 juz Al-Qur'an kelas 6 SD, effort kita nggak harus sebesar itu gitu ya. Effort kita nggak harus sebesar, Imam Syafi'i tadi gitu ya, itu akan sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi kita perlu punya gambaran dulu, kita definisikan dulu gitu ya, yang realistis ya, yang kita sanggup untuk mendampinginya gitu ya, anak-anak kita itu sampai tahap mana gitu, yang kita bisa memfasilitasinya itu sampai tahap mana gitu. Kalau misalnya,
ngelihat yang ideal-idealnya gitu ya, bisa-bisa nanti kita jadiin anak kita itu kayak robot gitu ya, yang harus memenuhi seluruh obsesi kita sebagai orang tua, yang hafalannya harus banyak seperti si Anu, yang kemudian nilai matematikanya juga harus selalu tinggi seperti si Anu gitu ya, kemudian yang harus punya kemampuan untuk berpenghasilan sampai ratusan juta per bulan seperti si Anu gitu. Jadi nggak realistis akhirnya, padahal kita nggak memberikan fasilitas untuk itu gitu ya. Ya kalau misalnya eh, apa namanya, kita ingin anak kita menguasai satu bidang aja ya, kita ingin anak kita menguasai satu apa namanya, satu keterampilan aja, itu fasilitas yang harus kita berikan itu cukup besar gitu ya. Ya, misalnya kita ingin anak kita jadi atlet misalnya ya, atlet apa ya misalnya, atlet bulu tangkis misalnya gitu ya. Maka sejak kecil kita harus mencarikan mereka klub-klubnya gitu ya. Harus mau misalnya nganter jemput anaknya sampai 4 kali seminggu misalnya selama dia belum bisa pergi sendiri ya. Kemudian kita juga harus kasih fasilitas beliin raket yang bagus gitu ya, karena nggak bisa pakai raket yang biasa-biasa aja. Terus nanti harus beli sepatunya juga gitu. Terus nanti harus beli pakaiannya juga gitu ya. Kemudian kita juga harus menyediakan kok yang banyak misalnya ya, karena kalau latihannya sampai 4 kali seminggu kan pastinya nggak cukup kalau koknya cuma 1 atau 2 aja gitu ya. Itu buat kayak gitu aja energi yang harus kita keluarkan itu sudah sangat besar gitu ya. Dan akhirnya banyak orang tua yang nggak sanggup ya untuk mendampingi proses sampai anaknya jadi misalnya gitu ya. Ya termasuk juga ketika misalnya teman-teman bareng-bareng nih ya mempelajari suatu gitu ya, anaknya mempelajari sesuatu kayak misalnya mempelajari proses apa namanya, belajar mutun gitu ya, mutun hadis secara online gitu ya. Setiap anak disuruh untuk menghafalkan hadis-hadis kemudian disetorkan secara online kepada syekh-syekhnya gitu ya. Ada yang berhasil misalnya dalam jangka waktu 1 tahun itu dia bisa menghasilkan sekian mutun mutun hadis, tapi banyak yang nggak berhasil juga gitu ya, karena ternyata salah satu faktornya adalah karena orang tuanya nggak siap buat mendampingi gitu ya. Yang namanya anak ngafalin itu kan harus didampingi gitu, nggak bisa misalnya, "Udah nih ya, bukunya ini, bahannya kamu belajar sendiri ya, kamu ngafalin sendiri ya." Nggak bisa kayak gitu ya. Harus diingetin, harus ditemenin gitu ya, kadang-kadang kita harus dengerin, kita harus nyimak gitu ya. Dan ternyata banyak orang tua yang nggak sanggup gitu ya sampai ke taraf itu. Ya, anak setoran hafalan Al-Quran aja juga, ya kalau kita dengar ceritanya Bu Wiryaningsih kan gitu ya, bagaimana beliau bersama suaminya dulu itu ngedengerin setoran hafalan anaknya itu setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib gitu. Setiap hari kan gitu, anaknya banyak dan ya kalau kalau kita bayangkan ya, ngedengerin hafalan anak aja gitu ya, satu anak misalnya dia nyetor 5 halaman aja, lumayan capek gitu ya. Kebayang kalau misalnya ada 5 gitu ya anaknya gitu ya, atau kayak Bang Tamim ada 12 gitu ya anaknya gitu ya, Masya Allah gitu. Kita ngedengerin tuh butuh waktu gitu ya, terus kita sampai mikir juga, terus aku ngapalinnya kapan gitu ya, aku tilawahnya kapan, terus-terusan ngedengerin anak aku misalnya gitu ya. Ya, segitu aja gitu ya, itu effortnya sangat luar biasa. Makanya kalau saya bilang, kita ingin anak kita tuh punya satu spesialisasi aja, effort yang harus kita keluarin tuh, itu luar biasa gitu. Jangankan untuk menjadikan satu orang anak itu sebagai satu spesialis, punya satu spesialisasi di satu bidang ya. Untuk bisa punya keterampilan, nggak sampai spesial gitu ya, cuman keterampilan aja, itu juga effortnya lumayan besar gitu ya. Kayak misalnya, Bibing senang masak misalnya ya, ada Bibing nggak di sini? Bibing senang masak, nggak sampai expert gitu ya, nggak sampai jadi juara master chef, pergi ke seluruh dunia cari resep-resep terbaik tuh nggak sampai begitu gitu ya. Segitu aja kadang-kadang saya suka keteteran gitu ya dan bilang sama dia, "Udah dong Bing, jangan belanja melulu," gitu ya. Nanti lagi lah gitu ya, duit Umi habis dibeliin bahan-bahan lulu gitu kan, atau dibeliin alat, dikit-dikit dia minta panci baru, dikit-dikit dia minta spatula baru misalnya, atau talenan yang kemarin udah rusak gitu, itu ada aja gitu yang harus kita keluarkan gitu ya dari sisi pendanaan. Belum lagi dari sisi waktu gitu ya, belum lagi korban berat badan karena kita harus selalu nyicipin kan gitu ya. Belum lagi kita juga harus apa namanya, merelakan gitu ya, peralatan kita rusak gitu ya, rumah kita berantakan gitu. Padahal itu nggak sampai buat jadi expert. Kalau misalnya dia sampai harus
jadi master chef gitu ya, harus kursus di luar negeri, dikit-dikit pergi ke Perancis gitu ya, dikit-dikit pergi ke mana gitu ya, ke India buat cari apa namanya, sumber-sumber masakan yang eksotis di seluruh dunia, ya mau habis berapa gitu. Makanya nggak realistis kalau kita ingin anak kita tuh jadi jago semuanya gitu ya. Saya ingin anak saya itu, masaknya kayak Chef Juna gitu ya. Saya ingin anak saya itu hafalannya kayak Syekh, Mishari Al-Fasih misalnya. Saya ingin anak saya itu matematikanya kayak Jerome misalnya. Saya ingin anak saya itu jago, pokoknya segala macam pengen ya. Akhirnya si anak keteteran, capek sendiri gitu ya. Hari Senin pagi-pagi dia udah les berenang, siangnya dia udah les bahasa Inggris, sorenya dia udah ngapain. Hari Selasa juga kayak gitu. Terus ditanya, "Ayo kita liburan." Anaknya bilang, "Aduh nggak bisa, aku capek," gitu ya. "Aku sibuk, banyak pekerjaan dan segala macam," gitu ya. Nah, makanya ya, tadi gitu ya, kita harus realistis. Kita buat dulu, puzzle-nya gitu. Kita ingin anak kita itu, sampai mana gitu. Ada yang, ya pokoknya asal anak saya bisa berfungsi dengan baik gitu ya, secara, balance gitu, fisiknya bagus ya, sehat, kemudian, akalnya juga berkembang dengan baik, kemudian agamanya, ruhiyahnya juga bagus, ibadahnya, sesuai dengan standar lah gitu ya. Sesuai standar itu berarti yang wajib itu tidak pernah lepas, ditambah beberapa hal sunnah yang standar gitu ya, misalnya sholat rawatib gitu ya, atau sholat duha gitu, atau sholat qiyamul lail itu kan standar ya, menurut kita gitu ya. Atau tilawahnya ya standar lah 1 juz per hari misalnya gitu. Atau ya bisa masak minimal buat dia makan kalau dia kos atau dia pergi keluar kota dia bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, itu standar namanya gitu ya. Nah, kalau kita udah bikin gitu, gambarnya ya, kita bikin gambarnya, baru nanti kita bikin programnya gitu. Nah, banyak orang tua ini yang nggak mau gitu ya, disuruh bikin gambar gitu. Pokoknya saya ingin anak saya belajar, pokoknya saya ingin anak saya itu kelihatan belajar gitu ya. Akhirnya banyak anak-anak yang berpura-pura belajar, asal dia kelihatan duduk, asal dia kelihatan pegang buku, pegang pensil gitu ya, orang tuanya udah seneng karena ngerasa anaknya udah belajar. Nggak pernah dievaluasi sebenarnya sebenarnya hasil belajar anaknya ini ada apa namanya, ada hasilnya apa enggak gitu ya. Nggak pernah misalnya diperiksa sebetulnya anaknya paham nggak dengan apa yang dia pelajari gitu. Nah, makanya di sini gitu ya. Yang penting itu bukan anak duduk rapi, duduk manis, baca buku, nulis gitu ya, bukan itu gitu yang namanya belajar. Tapi gimana caranya supaya gambar yang tadi kita buat itu jadi gitu. Puzzle yang tadi mau kita puzzle yang tadi mau kita bikin itu selesai, ya itu masalahnya di situ gitu. Nah, kalau kita udah stick ya, udah apa namanya, konsentrasi kita itu pada puzzle-nya, sebetulnya metode-metode itu ya, itu bisa bisa dikerjain sambil jalan gitu ya, bisa dicari sambil jalan gitu. Misalnya di puzzle itu kita melihat anak kita tadi gitu ya, umur 10 tahun atau umur kelas 6 SD yang umur 12 tahun itu sudah hafal 5 juz Al-Quran gitu ya. Maka yang kita bayangkan itu adalah anak kita sudah hafal 5 juz Al-Quran pada kelas 6 SD. Metodenya itu nanti bebas aja gitu ya, asal mendukung ke situ. Ya mungkin bulan ini dititipin di pesantren misalnya ya. Bulan depannya dia setoran online. Bulan depannya lagi dia setorannya sama kita orang tuanya gitu ya. Bulan depannya lagi dia suruh setoran sendiri. Bulan depannya lagi dia jumpalitan sambil ngedengerin murojaah misalnya gitu ya. Pokoknya gambarnya jadi gitu. Jadi kita tuh jangan sampai riweuh atau sibuk ngurusin prosedur gitu ya, ngurusin metode tapi nggak berhasil gitu ya. Kita maksa anak misalnya terus-terusan setor gitu ya ke sebuah lembaga, tapi si anak itu setiap pergi ogah-ogahan, males-malesan gitu ya. Setiap setor itu nggak nambah-nambah dan yang udah disetorin dia lupa gitu kan. Ya akhirnya buat apa ya, akhirnya gambarnya nggak jadi walaupun secara proses dia rutin gitu ya, setiap minggu 3 kali sehari dia setoran, tapi hafalannya nggak nambah-nambah gitu. Murojaah sendirinya juga nggak jalan-jalan. Nah ini yang kita nggak pengen. Anak kita sibuk dengan metode, anak kita sibuk dengan proses, tapi nggak ada hasilnya gitu. Buat apa misalnya anak kita setiap minggu
atau sebulan sekali nih dari sekolahnya ikut les berenang atau ikut pelajaran berenang gitu ya dari sekolahnya. Kita bayar setiap bulan. Tapi ternyata anak kita tuh nggak belajar berenang, misalnya cuma kecipak-kecipakan doang, serodotan doang gitu ya di kolam renang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ikutan berenang dari sekolah ternyata nggak bisa-bisa berenang. Ya saya soalnya dulu gitu ya. Dulu waktu sama apa namanya teman-teman di SD ya, setiap ada kelas berenang ya gurunya kemana gitu ya, anaknya pada main sendiri gitu. Sampai kelas 6 SD nggak ada yang bisa berenang gitu ya. Jadi di SMP, di SMA harus mulai lagi belajar berenang. Nah ini kita harus paham gitu ya, bahwa yang namanya belajar itu harus sampai selesai, harus sampai menghasilkan sesuatu. Buat apa anak kita itu misalnya ya di sekolah belajar matematika, tapi dia nggak ngerti matematika gitu. Buat apa misalnya dia itu belajar baca, terus bisa membaca sampai berhalaman-halaman gitu ya setiap hari, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu. Nah ini yang jadi permasalahan dalam pola-pola pendidikan dan pembelajaran anak-anak kita di masa sekarang. Kayak yang sibuk ya setiap hari pergi ke sekolah atau mempelajari sesuatu, tapi kalau dievaluasi hasilnya nol besar gitu. Ya kalau misalnya teman-teman lihat ya anak-anak zaman sekarang tuh kalau pergi ke sekolah bawa bukunya banyak ya. Tasnya itu sampai berat-berat gitu. Tapi apa namanya hasil pembelajarannya itu ya sangat minim gitu, sangat sangat kurang gitu. Jadi apa yang mereka kuasai gitu dari hasil pembelajaran mereka itu tidak bisa mencukupi gitu ya. Makanya kenapa misalnya ada fenomena nilai UN gitu ya yang sangat minim, angka kelulusan UN itu sebetulnya sudah sangat rendah ya, di bawah 60 kalau nggak salah, dan ternyata masih ada juga yang tidak lulus gitu ya. Rata-rata nilainya jelek gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang nggak bisa memahami sesuatu gitu padahal udah berkali-kali diajarkan di sekolahnya. Itu karena tadi gitu ya proses pembelajarannya itu tidak goal oriented, tidak ingin tidak apa namanya, tidak menjadikan hasil belajar itu sebagai satu hal yang penting gitu ya. Saya ingat dulu ya waktu anak-anak saya masih kecil tuh ya yang gede-gede ya. Jadi anak-anak saya itu kan biasa nih ya, setiap hari nih sholat ke masjid gitu ya. Jadi mereka itu otomatis ya ngerti misalnya caranya sholat masbuk gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka tinggalan 3 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, ya mereka udah langsung ikut sholat sama imam 3 rakaat, terus mereka nambah 1 rakaatnya lagi gitu ya. Terus kalau misalnya kita pergi ke luar kota gitu ya, anak-anak juga otomatis menjamak ya sholatnya gitu ya. Kita di perjalanan kita bisa menjamak qashar sholatnya gitu ya. Terus di suatu apa namanya, di suatu acara cerdas cermat keagamaan ya, ternyata anak-anak saya itu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kognitif gitu. Jadi mereka itu biasa sholat jamak, tapi mereka nggak tahu kalau itu namanya jamak takdim atau jamak takhir gitu, kebayang ya? Jadi, ya udah kita sholat sekarang misalnya ya, udah zuhur ya, kita sholatnya zuhur sama asar ya, biasanya saya cuma ngomong gitu, saya nggak menjelaskan, sekarang karena sholatnya zuhur dan asar, dibawa ke zuhur, kita namanya sholat jamak takdim. Nanti kalau misalnya dibawanya ke asar, itu namanya sholat jamak takhir misalnya gitu ya, saya nggak bilang kayak gitu. Jadi cuman, ayo kita sholat, mumpung lagi di jalan kita boleh dijamak, kita boleh diqashar, sholat zuhur sama sholat asar sekalian 2 rakaat kan gitu. Nah ternyata pas cerdas cermat ya, mereka nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kognitif seperti itu gitu ya, bahwa ini namanya jamak takdim, itu namanya jamak takhir gitu ya, bahwa mereka apa namanya, sholat sholat yang mereka kurang tadi itu namanya sholat masbuk, itu mah tahu namanya sholat masbuk gitu ya, cuman tahu aja bahwa sholat itu ngikutin imam, kalau kurang sekian itu apa namanya, sesuai dengan jumlah kurangnya gitu ya. Nah, tapi teman-temannya yang apa namanya, yang menang cerdas cermat itu ternyata mereka nggak sholat gitu ya. Mereka nggak pernah sholat dan nggak tahu prakteknya gitu ya. Kalau misalnya sholat 1 rakaat, terus nyusul imamnya supaya bareng sholat kedua nanti salam